Tuan Tambusai, Pahlawan Rokan, Gurindam 12, Raja Ali Haji. Assalamualaikum kami ucapkan dari kami tim Selais Undi. Menimba air ke dalam perigi, periginya jauh di rumah Pak Atal. Izinkan kami menyampaikan materi, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Bapak Ibu Dewan Juri serta dosen pembimbing yang kami hormati, dengan bangga kami mempersembahkan desain inovasi kapal patroli pantai Jenawi with Selais Program. Kami dari tim Selais Kato yang dibimbing oleh Bapak Asral STMM PhD yang beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Septian Adis dengan anggota Ferdinandus PK, Fajar Bimantoro, Rio Esahananda, dan Roy Asmando. Materi pembahasan presentasi kami dimulai dari latar belakang sampai dengan video animasi 3D ketika melakukan pengamanan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.480 pulau, di mana 2/3 wilayah kedaulatan berupa perairan laut. Dengan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, mengakibatkan potensi banyaknya ancaman seperti pencurian SDA laut Indonesia, seperti pada kasus terbaru, infeksi 5 kapal illegal fishing bendera Vietnam di Laut Natuna. Negara merugi hingga 30 triliun per tahunnya akibat pencurian ikan di Laut Natuna tersebut, sehingga pengawasan di Laut Natuna, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi harus diperkuat. Maka dari itu, kami berinovasi membuat kapal patroli pantai untuk menjaga kedaulatan teritori laut NKRI. Berikut langkah desain teknis kapal Jenawi. Yang pertama, menentukan kapal yang ingin dibuat. Yang kedua, menentukan ukuran utama kapal. Yang ketiga, pembentukan hull kapal. Yang keempat, pembuatan dek kapal. Yang kelima, menentukan sistem senjataan. Yang keenam, pengecekan desain kapal. Kapal Jenawi sendiri mempunyai misi untuk melakukan patroli keselamatan maritim secara rutin, melakukan pengawasan, penjagaan, pertahanan, dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di sepanjang garis zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, kapal Jenawi dari Selais Kato sangat tepat untuk digunakan sebagai kapal patroli pantai. Jangkauan operasi kapal Jenawi sendiri menerapkan rute pelayaran Siaga Segoro 1 berguna untuk menjaga laut Natuna Utara. Jangkauan operasi kapal Jenawi dicapai dengan peningkatan jarak capai sistem senjata, pengisian bahan bakar, dan peningkatan sistem daya angkutan. Pembuatan model kapal Jenawi menggunakan model monohull yang terinspirasi dari perahu jalur. Perahu jalur sendiri merupakan warisan budaya yang berasal dari Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang tiap tahunnya diadakan untuk perlombaan. Agar melestarikan bentuk dari perahu tersebut, maka tim Selais Kato berupaya memodifikasi bentuk hull perahu jalur menjadi seperti gambar yang dapat dilihat pada slide. Penentuan ukuran utama kapal dilakukan dengan cara metode perbandingan atau komparasi, yaitu dengan cara mengambil sebuah acuan kapal pembanding yang memiliki karakteristik yang sama dengan kapal yang akan dirancang. Maka didapatkan ukuran utama kapal. Length overall 15 meter, length waterline 13,715 meter, beamnya 5 meter, deepnya 2 meter, T-nya 0,5 meter, CF-nya 0,312, CP-nya 0,632, volume displacement-nya 12,284, displacement 12,28 ton, speed-nya 40 knot. Berikutnya perhitungan stabilitas pada kapal. Stabilitas merupakan faktor yang penting dalam pembuatan sebuah kapal. Kami lakukan simulasi stabilitas menggunakan software Maxur Stability dengan ekspor model kapal yang telah kami buat dengan Maxur Modeler. Kami lakukan approach hidrostatik atau analisa kestabilan pada keadaan kapal tegak lurus di atas air. Layered angle stability atau analisis kestabilan pada sudut yang besar, yang mana akan dianalisa kestabilan kanan dan kiri masing-masing 10 derajat. Kemudian analisis equilibrium atau keseimbangan. Pada analisis keseimbangan ini, kami analisa posisi ombak dari depan dan belakang. Berikutnya analisis olah gerak kapal atau maneuvering dan skipping. Untuk mengetahui skipping, software yang kami gunakan yaitu Maxur Motion. Tujuan dari analisis skipping yaitu mengetahui kriteria dan batasan tinggi gelombang. Variabel utama yang kami gunakan yaitu RAO atau Respon Amplitude Operator. Pada analisa RAO ini, faktor yang dipengaruhi yaitu beban atau muatan, kecepatan kapal, dan arah gelombang yang didapat dari Maxur Stability. Kemudian data tersebut otomatis terinput ke dalam tabel heading untuk melakukan calculate RAO, sehingga kami mendapatkan data summary berupa tabel, kemudian speed 74 km per jam, dan spektra tipe gel swap, dan heading 500. Selanjutnya, perhitungan scantling. Perhitungan scantling ini penting karena akan menentukan kekuatan struktur pelat dan profil memenuhi rule yang berlaku. Terdapat 2 perhitungan untuk mendapatkan scantling kapal. Yang pertama, perhitungan beban.
Perhitungan beban dilakukan untuk mengetahui besarnya beban yang terjadi pada lambung kapal. Perhitungan beban juga nantinya dapat digunakan untuk menghitung tebal plat kapal. Perhitungan beban diawali dengan menghitung beban eksternal dasar atau PO. Dengan nilai PO sebesar 3,056 kN per meter kuadrat, maka didapatkan beban yang bekerja pada kapal sebagai berikut. Yang pertama, beban geladak cuaca dengan nilai 1,428 kN per meter kuadrat. Kemudian yang kedua, beban sisi dengan nilai 14,392 kN per meter kuadrat. Kemudian beban alas dengan nilai 8,056 kN per meter kuadrat. Yang kedua, perhitungan tebal plat. Perhitungan tebal plat kapal dilakukan dengan mengacu pada besarnya beban pada lambung kapal. Makin besar beban pada lambung kapal, maka makin tebal pula plat yang harus digunakan. Perhitungan tebal plat meliputi tebal plat alas dengan nilai 10 mm, tebal plat sisi dengan nilai 5 mm, tebal plat geladak dengan nilai 6 mm. Desain konstruksi midship section. Terdapat beberapa bagian dalam konstruksi midship section seperti set shield, keel plat, frame body, deck plat, inner bottom, dan platform. Perhitungan kebutuhan power. Faktor penting untuk mengetahui nilai kebutuhan power yaitu nilai hambatan kapal dan kecepatan kapal yang didapatkan dari maksuf resistan. Berikut tabel hambatan kapal kami pada kecepatan 0 sampai 40 knot menggunakan metode Hothrop. Dengan nilai hambatan sebesar 0,3 kN dan kecepatan 40 knot, maka didapatkan nilai daya akhir kapal kami sebesar 25,349 horsepower atau 18,9 kW. Dengan daya kapal 18,90 kW, maka kami memilih spesifikasi motor induk yang cocok digunakan untuk kapal kami dengan tipe item ZH4100C RPM 1500 dan berat 400 kg seperti yang terlihat pada slide. Berikut merupakan desain teknis line plan dari kapal inovasi Jenawi. Berikut desain teknis general arrangement atau rencana umum yang terdiri dari lantai dasar berisi mesin induk, lantai pertama ruang penyimpanan, lantai kedua ruang kru, dan lantai ketiga ruang kemudi. Desain persenjataan kapal ini didesain dengan sistem rudal SAAM Aster 15 untuk kemampuan pertahanan udara dan juga rudal anti kapal skimming laut Tesio Mk2 dengan memiliki jangkauan hingga 55 km. Dua sistem peluncuran vertikal DCNS Silver A43 serta teknologi tracking infrared untuk malam hari. Serta di bagian depan dilengkapi senjata Otto Melara 76 mm. Selanjutnya desain layout kamar mesin. Parameter ini penting di mana ia menentukan letak mesin induk dan transmisi sistem propulsi. Berikut merupakan gambar 3D kapal patroli pantai dari luar, tampak samping, tampak depan, dan tampak perspektif. Berikut gambar 3D kapal patroli pantai dari dalam. Di dalam kapal patroli pantai ini terdapat 3 ruangan. Yang pertama ruangan kru, yang kedua ruangan senjata, dan yang ketiga ruang kendali. Pembuatan ruangan-ruangan ini menggunakan aplikasi Blender. Ruangan kru ini sudah mengurangi penggunaan benda nyata dengan menggunakan hologram, dan ruang kru ini sudah dilengkapi dengan berbagai alat keamanan. Di antaranya adalah alat komunikasi 2 arah untuk memudahkan para kru saling berkomunikasi, dan juga sudah dilengkapi dengan alat-alat keselamatan, di antaranya kursi yang sudah diperbarui. Jika kapal mengalami kecelakaan, maka kursi akan otomatis membentuk sebuah kapsul dan langsung memisahkan diri dari kapal. Selanjutnya ada pelampung penolong atau rompi penolong. Gunanya untuk mengapungkan orang yang menggunakannya di atas air. Selanjutnya ruangan senjata. Ruangan senjata ini sudah dilengkapi dengan senjata dan amunisi yang siap digunakan kapan saja untuk bertempur. Di ruangan senjata ini juga memiliki torpedo yang siap digunakan kapan saja untuk menembak musuh. Selanjutnya, ruangan kendali kapal. Ruangan kendali kapal tim Jenawi ini sudah dilengkapi dengan teknologi SLICE, yaitu Smart Electronic Long Accurate Intelligence Satellite, atau memiliki alat autopilot otomatis yang dapat mengendalikan seluruh kontrol tanpa awak atau jarak jauh yang terhubung langsung dengan satelit. Di sini bisa kita lihat video animasi pertahanan wilayah kapal perang terhadap pesawat tempur yang mencoba masuk ke teritori perairan Indonesia. Pembuatan animasi ini menggunakan aplikasi Blender dan juga Premiere Pro. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.